Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat ayah bunda kita? Alhamdulillah. Semoga ayah bunda kita hadirin semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Dan lancar semua urusan ayah bunda kita dunia dan akhirat. Amin. Hadirin semua ayah bunda kita, saya sangat bahagia, sangat hormat bertemu dengan jemaah masjid ini. Tetapi mohon maaf saya tidak bisa tersebut satu persatu nama orang hadirin di acara malam hari ini. Tetapi semoga anda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang di zaman ini dari umat kita, umat Islam, tidak pernah berfikir untuk sesudah meninggal dunia. Selalu berfikir tentang urusan dunia saja, urusan anak, urusan keluarga, urusan bisnis, urusan usaha. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita di dalam ayat Al-Quran tentang hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Tentang hidup kita di dunia ini ayah bunda kita rahimakumullah tidak selamanya, dan umur kita juga berbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت. Setiap makhluk ayah bunda kita rahimakumullah akan mati dan meninggal dunia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat bertanya kepada Allah. Apa pertanyaan malaikat kepada Allah? Ya Allah, apakah kita akan mati? Ya Allah, apakah kita termasuk di ayat ini dan nanti kita meninggal dunia juga? Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat lain untuk memastikan kepada pertanyaan malaikat kepada Allah. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran, di ayat lain, kullu syai'in halik illa wajhah. Artinya, semua makhluk ayah bunda kita, yang di langit apa yang di bumi dimanapun berada, semuanya akan mati dan meninggal dunia kecuali Allah Jalla fi'ulah Al-Hayy alladhi la yamut biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Dan pahala amal salih kalian ayah bunda kita nanti akan mendapat di hari kiamat. Hasil amalan kita di dunia, hasil pahala salat, zikir, qiyamul lail, salatul arham, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, istighfar, hadir majlis ilmu, belajar ilmu, semua pahala amal salih nanti akan mendapat di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa ayah bunda kita bisa geser jauh dari siksa neraka, bisa menghindari dari azab jahannam, faqad faz, orang ini akan bermenang, orang ini akan selamat di akhirat. Semoga ayah bunda kita hadirin semua di yaumul qiyamah bermenang dan selamat di akhirat dan menjadi ahlu surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini ayah bunda kita rahimakumullah, walaupun kita merasa nikmat di dunia ini, kumpul uang, punya rumah, punya mobil, punya sawah, itu semua nikmatnya cuma sebentar saja ayah bunda kita. Karena dunia ini ayah bunda kita rahimakumullah akan pergi. Dunia ini ayah bunda kita rahimakumullah akan selesai. Dunia ini ayah bunda kita rahimakumullah akan hangus. Tetapi mungkin ada yang bertanya juga, kalau umur kita di dunia ini cuma sebentar Syekh Mahmud, dan dunia ini akan pergi dan dunia ini akan selesai, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Kalau umur kita cuma sebentar saja, habis itu kita akan meninggal dunia. Allah Jalla fi'ulah sudah jelaskan kepada kita tentang tujuan hidup kita di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, di ayat lain, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
menciptakan jin dan makhluk ayah bunda kita manusia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tujuan hidup kita ayah bunda kita rahimakumullah di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizq. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin dari rezeki kita yang kita mendapat dari usaha kita, dari kerjaan kita, dari anak kita, dari keluarga kita. Wa ma uridu an yut'imun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin juga dari makanan atau minuman kita. Karena kenapa? Karena apapun yang kita mendapat di dunia ini ayah bunda kita rahimahullah semua rezeki dari Allah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin apa dari kita ayah bunda kita rahimahullah? Allah subhanahu wa ta'ala ingin hati kita mendekat Allah jalla fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala ingin hati kita mendekat amal salih. Allah subhanahu wa ta'ala ingin hati kita mendekat Al-Quran. Karena inilah tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ayah bunda kita rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat ibadah yang sempurna kepada Allah Jalla fi'ula? Bagaimana kita bisa mendapat taat yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya dari doa kita yang kita selalu berdoa kepada Allah. Apa doa kita ya bunda kita? Yang kita setiap majlis doa. Semoga sukses dunia dan akhirat. Pertama, dari mana kita mendapat doa ini? Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa selamat dunia dan akhirat? Kita mendapat doa ini ayah bunda kita rahimakumullah dari imam madhab kita. Kita ikut madhab siapa? Al-Imam Syafi'i. Betul sekali ayah kita. Al-Imam Syafi'i, ada yang tahu lahir di kota mana? Saya dari Palestina. Dari kota Jawa Tengah. Bukan. Dari kota mana? Gaza. Al-Imam Syafi'i juga lahir di kota Gaza. Apa kata-kata imam madhab kita Syafi'i rahimahullah? Man arada dunya fa'alayhi bil-Quran wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-Quran wa man aradahuma ay arada dunya wal-akhirah fa'alayhi bil-Quran. Apa artinya kata-kata imam madhab kita Syafi'i rahimahullah? Barang siapa ingin milik dunia ini, ingin sukses di dunia ini, ingin lancar semua urusan di dunia ini, ayah bunda kita rahimakumullah, harus ikut Al-Quranul Karim. Yang kedua, dan barang siapa ingin milik akhirat, artinya selamat di akhirat, sukses di akhirat, ingin masuk surga di akhirat, harus juga ikut Al-Quranul Karim. Yang ketiga, barang siapa ingin milik dua-duanya, milik dunia dan selamat di akhirat, harus juga ikut Al-Quranul Karim, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Berarti ayah bunda kita rahimakumullah, selamat kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Berarti kita sudah mengerti ayah bunda kita. Jangan cuma kita ucapan doa dan kita tidak mengerti. Kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, harus kita ikut Al-Quranul Karim, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ayah bunda kita rahimakumullah ingin mendapat selama hidup di dunia ini, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Contohnya, jika ayah bunda kita rahimakumullah ingin mendapat banyak rizki, luas rizki, kuncinya adalah Al-Quran. Jika ayah bunda kita ingin mendapat hidup nyaman, aman, tenang, kuncinya adalah Al-Quran juga. Jika ayah bunda kita ingin mendapat keturunan salih dan salihah, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Tetapi ayah bunda kita rahimakumullah, bagaimana hidup kita saat ini bersama kitabullah?
Bagaimana hidup kita ya bunda kita rahimakumullah saat ini bersama Al-Quranul Karim? Apakah ayah bunda kita rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, rajin mentadabbur ayatullah? Apa kita seperti orang mohon maaf yang tidak pernah membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan? Betul sekali ayah kita. Banyak orang ayah bunda kita rahimakumullah meskipun dari umat kita, umat Islam, tidak pernah membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah melakukan amal salih, salat qiyamul lail, kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah silatul rahim sama keluarga, sama dua orang tua dia, kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah infak sedekah terbaik di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali di bulan Ramadan. Apa kata-kata imam madhab kita tentang orang ini juga? Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kunu rabbaniyuna wa la takunu ramadaniyun. Artinya, orang muslim, orang mukmin harus menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi hamba-hamba bulan-bulan atau bulan Ramadan. Karena kenapa ayah bunda kita, padahal kita di bulan Ramadan semangat taat kepada Allah, mendekat Allah, baca Quran, khatam Al-Quran, infak, sedekah, silatul arham, taat kepada Allah. Kenapa tidak harus cuma di bulan Ramadan? Karena ayah bunda kita rahimakumullah, bulan Ramadan cuma 30 hari, habis itu selesai. Tetapi kalau kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuma di bulan Ramadan sudah selesai. Habis bulan Ramadan kita harus ngapain? Balik lagi jauh dari Allah? Tidak ayah bunda kita. Makanya Al-Imam Syafi'i berkata, harus orang muslim, orang mukmin bukan hamba-hamba bulan atau bulan Ramadan, tetapi harus menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu berada. Allah subhanahu wa ta'ala setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap saat berada untuk kita ya bunda kita rahimahullah. Tetapi kita yang sering jauh dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala belum pernah jauh dari kita, tetapi kita yang sering jauh dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan banyak nikmat-nikmat kepada kita sampai kita tidak bisa hitung nikmat Allah. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran, وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak nikmat-nikmat kepada kita sampai kita tidak bisa hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu. Tetapi kita yang bunda kita yang jarang bersyukur kepada Allah. Kata siapa Syekh Mahmud? Kata firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Dan sedikitlah dari hamba kami yang bersyukur kepada kami, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kita rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim banyak bermanfaat kepada kita sebagai umat Islam jika kita hidup benar-benar bersama Al-Quran. Karena ayah bunda kita rahimakumullah, kita belum tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Kita belum tahu ayah bunda kita rahimakumullah apa yang terjadi besok. Pasti di antara kita ada yang punya cerita. Berapa hari lalu kita bersama keluarga, tiba-tiba salah satu keluarga kita, dua orang tua kita besok qadarullah meninggal dunia atau masuk rumah sakit, berawat di rumah sakit selama 1 minggu atau 2 minggu. Kita belum tahu ayah bunda kita apa yang terjadi besok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan kita belum tahu juga kapan
kapan dan di mana kita akan mati dan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla fi'ulah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat kepada kita di dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-mu'minu al-kayyisul faqin man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Artinya apa hadis Rasulullah? Orang muslim yang pintar, yang cerdas, yang pandai, yang selalu selama hidup di dunia ini ingat tentang dua hal ayah bunda kita rahimahullah. Hal yang pertama, muhasabatul nafs. Muhasabatul nafs artinya harus melihat dalam diri sendiri bagaimana ibadah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya jalan saya istiqamah menuju Allah Subhanahu wa taala benar apa tidak? Hal yang kedua yang kita harus selalu ingat adalah ingat kepada hari meninggal dunia. Kenapa kita harus ingat kepada hari meninggal dunia ayah bunda kita? Padahal kita tidak suka mendengar cerita tentang meninggal dunia. Kita tidak suka mendengar cerita tentang al-maut. Kita takut kalau jadi ada yang orang meninggal dunia. Kita tidak ingin dengar cerita seperti ini ayah bunda kita. Karena kenapa? Karena kita khawatir juga ikut mati atau meninggal. Karena kita benar-benar manusia takut meninggal dunia. Tetapi ayah bunda kita, apa bermanfaat jika kita ingat kepada hari meninggal dunia atau ingat tentang al-maut? Langsung kita takut. Jika orang muslim, orang mukmin takut tentang meninggal, tentang sesuatu, langsung lari ke Allah Subhanahu wa taala untuk istighfar, untuk ibadah, untuk salat, untuk infak terbaik. Betul ayah bunda kita. Makanya ayah bunda kita rahimakumullah yang dirahmati Allah, harus kita selalu ingat kepada hari meninggal dunia supaya kita mengamalkan untuk hari tersebut. Supaya ayah bunda kita rahimakumullah, hadirin semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi ahlu surga di yaumul qiyamah. Hadirin semua yang dirahmati Allah, jika kita hidup bersama Al-Quran, ikut ayatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dan lancarkan semua urusan kita selama kita hidup di dunia dan selamat kita di akhirat biiznillah. Tetapi ayah bunda kita rahimakumullah, kalau kita mendengar tausiah malam hari ini tetapi kita masih ragu-ragu atau kita masih kurang semangat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mau ingatkan ayah bunda kita ayatullah. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayatul Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Barang siapa tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak ikut ayat Al-Quran, tidak ikut ayatullah subhanahu wa ta'ala, tidak ikut amal salih, tidak ikut sunnatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hidup yang susah, yang sulit, yang berantakan selama hidup di dunia sebelum azab di akhirat. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan orang ini ayah bunda kita rahimakumullah, yang jauh dari Allah, jauh dari amal salih,
kiamat menjadi a'ma. A'ma artinya buta, tidak bisa melihat. Betul sekali ayat kita. Kemudian orang ini ayah bunda kita rahimakumullah di yaumul qiyamah, di hari kiamat, bertanya langsung kepada Allah Jalla fi'ula, ya Allah, mengapa saya menjadi buta ya Allah? Ketika saya masih hidup di dunia, masih bisa melihat ya Allah. Salah saya apa ya Allah? Keliru saya apa ya Allah? Mengapa saya menjadi buta ya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala jawab langsung kepada orang ini. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kami sudah turunkan Al-Quran Karim kepadamu ketika kamu masih hidup di dunia, ketika kamu santai di dunia, ketika kamu bebas di dunia, tetapi kamu lupa sama amal salih, tetapi kamu lupa sama Al-Quran, tetapi kamu lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, makanya Allah juga lupa sama kamu di hari kiamat, makanya kamu menjadi buta, tidak bisa melihat. Wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga ayah bunda kita hadirin semua di acara pada malam hari ini menjadi ahlul Quran. Dan semoga ayah bunda kita hadirin semua bersama anaknya, bersama keluarga, bersama dua orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal, menjadi ahlu surga di yaumul qiyamah ya Rabbal Alamin. Dan semoga masjid ini habis acara pada malam hari ini menjadi masjid semakin ma'mur. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda kita yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kami dari tim BWA Badan Waqaf Al-Quranul Karim datang hadir di masjid ini pertama-tama untuk silaturahim sama saudara kita, saudara muslim, sekaligus untuk mengajak ayah bunda kita yang punya niat saja, karena kita tidak ada yang maksa atau tidak ada niat macam pun ayah bunda kita, untuk yang punya niat saja untuk mengajak dua orang tua beserta anak menjadi ahlu surga di akhirat. Tetapi bagaimana caranya Syekh Mahmud? Marilah kita support Al-Quran. Mari kita berwakaf Al-Quranul Karim di BWA Badan Waqaf Al-Quran. Imam, kenapa kita harus wakaf Al-Quran ayah bunda kita rahimakumullah? Kita datang hadir acara kumpul majlis belajar dan kita mendengar tausiah. Mengapa kita harus wakaf Al-Quran? Yang belum tahu ayah bunda kita rahimakumullah, saudara kita, saudara muslim yang berada di Indonesia, setiap tahun mencapai sekitar 6-7 juta Al-Quranul Karim di seluruh Indonesia. Kalau ayah bunda kita sudah semangat untuk wakaf Al-Quran, ayah bunda kita akan mendapat apa Syekh Mahmud? Kalau kita sudah tertarik dengan program BWA Badan Waqaf Al-Quran, kita akan mendapat apa? Pertama ayah bunda kita rahimakumullah, ayah bunda kita yang berniat untuk wakaf Al-Quran akan mendapat tolong dari Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Barang siapa mentolong agama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mentolong orang ini dunia dan akhirat. Ini pertama. Yang kedua, ayah bunda kita akan mendapat pahala jariyah sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Setiap meninggal anak bani Adam, ayah bunda kita rahimakumullah, memutus semua amal kecuali 3 amalan. Salah satu amal yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah artinya pahala tambah terus-menerus sehingga hari kiamat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum saya menjelaskan kepada ayah bunda kita rahimakumullah bagaimana caranya supaya ayah bunda kita paham gimana cara wakaf Al-Quran, mari kita melihat atau menonton salah satu video ketika tim kami BWA Badan Waqaf Al-Quran lagi distribusi Al-Quran di beberapa daerah di Indonesia, supaya ayah bunda kita hadirin semua mengerti dan paham uang kita sesudah kita infak untuk wakaf Al-Quran akan sampai ke mana. Tim kami akan sampai ke lokasi yang tempat tepat sasaran biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kepada timnya silakan memutar videonya.